Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas pengantar manajemen, kelas B, Indralaya, akan membuat video mengenai analisis SWOT dari usaha lokal. Nah, usaha lokal yang untuk itu, aku moderator dan pembawa materi nanti dilanjutkan dengan rekan saya, Ahmad Fajri Akasya, dan Muhammad Andrian Irsa. Oke, lanjut saja. Untuk yang pertama, itu ada pendahuluan. Slide. Oke, pendahuluan. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumpu pada nilai pokok. Pada 3 nilai pokok. Yang pertama ada kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Nah, di sini kami dari kelompok 1 itu memilih perusahaan ini karena memang perusahaan Gojek ini sering setiap hari bahkan kita bisa menggunakannya atau kita dapat melihatnya di kawasan, di rumah maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi menurut kelompok kami untuk PT Gojek ini sangat bisa untuk dianalisis. Nah, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand, mobile platform, dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Nah, kita ketahui juga bahwa Gojek ini adalah aplikasi yang mana kita bisa menggunakan fitur serba online seperti ojek, menggunakan motor ataupun mobil yang berfungsi sebagai ketika kita ingin malas keluar ataupun berhalangan, kita bisa menggunakan online dengan Gojek dan yang lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, baiklah rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini. Pertama itu analisis, weakness, opportunity, dan threats. Yang kedua itu ada strategi, strategi. Yang ketiga tujuan yang harus dicapai PT Gojek dalam 2 tahun dan usulan strategi untuk mencapainya. Yang terakhir, bagaimana strategi tersebut akan diterapkan. Nah, ini menjadi rumusan masalah yang akan dianalisis dan dibahas pada PPT kali ini. Oke, lanjut. Oke, analisis SWOT pada PT Gojek. Yang pertama itu ada strength. Strength atau kekuatan dari PT Gojek. Nah, yang pertama itu ada merek yang kuat. Gojek ini telah berhasil membangun merek yang kuat dan dikenal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dan seperti penjelasan di awal tadi, siapa sih zaman sekarang ini yang tidak tahu akan Gojek? Kita pun sangat sering tentunya memakai aplikasi yang bernama Gojek ini. Tentunya Gojek ini sangat sudah tidak asing lagi di era zaman sekarang, apalagi bagi kita yang sering suka jalan-jalan ataupun suka belanja-belanja, ngirim peralatan ataupun mau beli makanan. Jadi kekuatan yang pertama dari PT Gojek itu yang pertama merek yang kuat.
Yang kedua, jangkauannya itu luas. Nah, jangkauannya luas, seperti yang saya jelaskan tadi, siapapun pasti tahu tentang PT Gojek ini dimanapun tempatnya. Jadi bahkan mungkin di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan yang namanya aplikasi Gojek ini. Yang ketiga itu diversifikasi layanan. Nah, diversifikasi layanan ini Gojek juga diibaratkan tidak hanya layanan-layanan lain. Nah, seperti ada fitur yang menggunakan mobil, ada fitur yang membeli makanan secara online, itu GoFood, bisa ada GoSend kalau kita ingin membeli barang. Nah, itu salah satu layanan-layanan yang tersedia di Gojek. Nah, yang keempat, tentunya teknologi. Nah, Gojek ini menggunakan teknologi canggih untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan. Tentunya Gojek ini menggunakan teknologinya tidak canggih, kita dapat terhubung antara pengguna Gojek dengan orang yang menyediakan jasa Gojek tersebut. Jadi teknologi pada Gojek ini sudah dipastikan sangat canggih. Yang kelima, ada basis pengguna yang besar. Nah, Gojek ini memiliki banyak pengguna aktif di Indonesia dan tentunya terus bertambah. Apalagi kan di era digitalisasi seperti ini kan semuanya serba online, jadi banyak peminat dan penggunanya banyak juga pada Gojek ini. Nah, yang selanjutnya, kemitraan pada Gojek itu strategis. Nah, maksudnya apa? Perusahaan ini memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan lain seperti Shopee, Tokopedia. Nah, yang selanjutnya ada layanan pelanggan yang baik tentunya. Nah, Gojek ini menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama tentunya. Nah, kalau teman-teman pernah naik Gojek, itu kita setelah menggunakan Gojek itu pasti kita disuruh memberi salah satu bintang penilaian itu untuk driver Gojek tersebut. Nah, itu juga salah satu cara mereka untuk mensurvei bahwa layanan mereka dengan pelanggan itu sangat baik. Nah, mungkin itu sih kekuatan dari PT Gojek. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, yang kedua ini ada weakness ataupun kelemahan PT Gojek. Ntar namanya kan online, ya banyak orang-orang yang tidak menggunakan handphone, apalagi orang-orang tua kan yang tidak menggunakan handphone, jadi susah untuk menggunakan aplikasi Gojek ini kan, karena ya serba online tadi. Jadi aplikasi ini juga bergantung pada ponsel pintar. Nah, yang kedua, kurangnya regulasi. Nah, dalam beberapa kasus Gojek ini dihadapi pada masalah terkait dengan regulasi dan perundang-undangan di beberapa kota. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada mitra pengemudi. Nah, Gojek ya tentunya itu kan. Nah, ini jika jumlah pengemudi dunianya sangat banyak yang minat dengan pekerjaan sekelas Gojek ini, karena juga cara daftarnya, cara untuk bisa menjadi bagian dari Gojek ini bisa dibilang tidak sulit. Jadi banyak yang
yang tertarik dengan pekerjaan ini, dan tentunya pengemudi ini banyak. Jadi dalam praktiknya itu ketergantungan pada mitra pengemudi ini kurang ya. Nah, yang keempat, persaingannya ketat. Nah, Gojek beroperasi dalam industri yang kompetitif dan bersaing yang kuat seperti Grab. Nah, kita kan yang aplikasi ojek online itu tidak hanya Gojek saja, banyak aplikasi lainnya. Seperti contoh aplikasi Grab, Maxim. Nah, itu 11-12 lah, menyamai Gojek. Jadi persaingan antara aplikasi ojek online ini pastinya sangat ketat. Nah, yang kelima yaitu masalah keamanan. Nah, emang beberapa kasus walaupun tidak banyak, tetapi banyak masalah-masalah keamanan yang dialami oleh pengendara Gojek ataupun orang-orang yang menggunakan Gojek. Yang keenam, ada masalah kualitas layanan. Nah, di masalah kualitas layanan ini ya terdapat keluhan lah dari pengguna tentang kualitas layanan yang diberikan oleh pengemudi Gojek. Ya contohnya seperti diibaratkan kalau pengemudi itu datangnya terlambat ataupun tidak sesuai dengan ataupun ada masalah di Gojek, PT Gojek. Nah, yang ketujuh itu ada faktor lingkungan. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga, opportunity atau peluang. Dari PT Gojek. Peluang dari PT Gojek langsung saja yang pertama pertumbuhan pasar e-commerce. Nah, jadi ini seperti kita Gojek. Nah, untuk fiturnya sendiri kalau di Gojek itu ada yang namanya GoSend kalau kita ingin mengirimkan barang. Yang kedua, ada ekspansi internasional. Nah, Gojek mengumumkan rencana ekspansi ke negara Asia Tenggara yang memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Yang ketiga, ada inovasi produk. Nah, Gojek ini dapat mengembangkan produk-produk baru dan termasuk layanan berbasis teknologi terbaru untuk tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Nah, tentunya untuk mempertahankan, apalagi kan tadi banyak pesaing-pesaing dari PT Gojek ini. Nah, jadi mereka ini harus yang namanya mengutamakan inovasi-inovasi agar pelanggan tidak berpindah ataupun mencari platform ojek online lain, karena mereka terus untuk berinovasi agar tetap terjaga mitra dari PT ini. Nah, yang keempat, kemitraannya strategis. Nah, Gojek dapat menjadi lebih banyak kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan. Yang kelima, pertumbuhan permintaan transportasi online. Nah, permintaan transportasi online ini tentunya sangat meningkat di Indonesia. Jadi PT Gojek ini mendapatkan peluang bagus untuk tetap bertahan dan tetap menahan eksistensinya sebagai platform media ojek online. Nah, yang keenam ada penetrasi pasar yang lebih dalam. Nah, ini Gojek ini menargetkan wilayah-wilayah baru yang belum terlayani oleh layanan mereka. Nah, yang kita ketahui banyak tersedia di satu tempat yang mungkin memang tempatnya tidak strategis ataupun ada masalah dari tempat itu. Jadi Gojek ini akan menambahkan penetrasi pasar ini yang lebih mendalam lagi untuk
Jadi untuk mereka yang di tempat-tempat yang belum kena untuk aplikasi Gojek ini dan belum banyak. Contohnya di tidak jauh-jauh di Indralaya. Di Indralaya itu sangat ketat sekali persaingannya. Banyak ojek resmi makanya kan. Nah, jadi ini bisa untuk masuk ikut tersebut. Nah, mungkin itu saja dari opportunity atau peluang. Selanjutnya, next. Nah, yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman dari PT Gojek. Yang pertama itu ada persaingan yang kuat, ya seperti tadi ya, banyaknya platform ojek online yang sekarang mungkin akan bertambah lagi kan, karena ya di era digital ini memang kita sangat perlu yang namanya online kegiatan online, seperti ya kalau ingin beli makanan kita mager keluar jadi bisa online, jadi persaingan yang kuat ini eh, seperti kita ambil contoh tadi kan, Grab itu sangat bersaing Gojek dan Grab dalam pelaksanaannya, tetapi kan mereka uh, selalu memberi inovasi-inovasi, terutama di aplikasi Gojek agar pelanggannya tidak lari. Nah, yang kedua ada perubahan regulasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dapat berdampak negatif pada operasional Gojek. Yang ketiga ada ancaman hukum. Nah, Gojek bisa menghadapi ancaman hukum yang berasal dari banyak pihak seperti pemerintah, perusahaan pihak ketiga, atau pengguna yang tidak puas. Nah, untuk ancaman hukum ini sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana pengemudi ini menjaga atau etika lah di saat mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai pengemudi, bahwa ojek online ini disalahgunakan. Ya mungkin teman-teman sendiri pernah naik tukang ojek online yang kurang ajar terhadap pelanggan. Nah, ini bisa mendapatkan ancaman hukum. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Nah, tentunya Gojek sangat bergantung pada teknologi untuk mengoperasikan bisnis, sehingga kerentanan sistem dapat menjadi ancaman serius. Nah, yang kelima yang buruk, konsumen ini tadi kalau perkembangan ekonomi yang buruk. Yang keenam ada ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik tentunya di Indonesia dapat mempengaruhi bisnis dan operasional Gojek secara negatif. Nah, seperti kemarin kan banyak kabar juga pada saat demo kemarin, banyak anggota Gojek yang dipukuli ataupun yang kena dampaknya terhadap ketidakstabilan politik ini. Nah, itu juga menjadi ancaman bagi para pengemudi Gojek. Nah, yang terakhir ada perubahan kebiasaan konsumen. Nah, perubahan kebiasaan konsumen ini dapat menggeser preferensi mereka terhadap cara transportasi lain, mengurangi permintaan untuk layanan Gojek. Nah, mungkin uh, ini itu saja mengenai analisis SWOT pada BT Gojek. Nah, selanjutnya materi strategi yang dialami yang digunakan oleh PT Gojek selama sampai saat ini. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Fajri Akasya. Kepada Fajri, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Excel. Jadi kawan-kawan, setelah yang kita ketahui tadi analisis SWOT terhadap PT Gojek,
Langkah selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa saja strategi-strategi yang telah diterapkan oleh PT Gojek hingga saat ini. Jadi kami di sini akan memaparkan menjelaskan 4 strategi yang dipakai Gojek. Yang pertama yaitu strategi strengths and opportunities, yaitu Gojek mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Gimana yang kita ketahui tadi, kekuatan Gojek yaitu merek, dan Gojek memiliki peluang dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan jasa agar para konsumen tidak akan ragu untuk memakai jasa Gojek. Pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional. PT Gojek berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Gojek dapat menyediakan jasa transportasi dengan harga murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik karyawan, masyarakat umum, maupun mahasiswa ataupun pelajar. Yang kedua, strategi weakness and opportunities. Penertiban pengemudi Gojek. PT Gojek Indonesia memberi kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan, yang artinya jika pengemudi Gojek mendapatkan 3 kali kartu kuning, PT Gojek Indonesia akan memutus kontrak atau PHK dengan pengemudi yang melanggar tadi. Pelanggar yang diganjarkan kartu kuning dari PT Gojek Indonesia biasanya berkenan dengan protes dan rating yang kurang dari pelanggan. Cara komunikasi PT Gojek Indonesia dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi Gojek sebagai mitra, tapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para pengemudi Gojek tidak mempunyai organisasi formal yang dapat membantu mereka berbicara kepada pihak manajemen PT Gojek Indonesia. Membangun sebuah badan representasi dalam membangun para driver untuk melakukan mediasi konflik yang dapat memunculkan di kemudian hari. Yang ketiga, strategi strength and threat. Seperti yang kita ketahui tadi, strength tadi kekuatan PT Gojek dan threat itu ancaman. Yang dimana strategi yang dilakukan oleh perusahaan Gojek ini yaitu mengembangkan daya saing. PT Gojek Indonesia dapat menciptakan kesan pelayanan yang terbaik dengan menyediakan produk yang lebih bervariasi yang tentunya mengikuti selera pasar. Dengan slogan N Ojek for Every Need, PT Gojek Indonesia tidak hanya menyediakan layanan transportasi angkutan penumpang, tetapi juga melayani jasa kurir untuk pengiriman dokumen dan barang, yang yaitu langganan GoSend tadi ya. Yang B, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Kegiatan penentuan harga memainkan peranan yang penting dalam proses bauran pasaran. Keputusan penetapan harga sangat penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen dan proses pembangunan. Penentuan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. C, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Setelah bermunculan pesaing-pesaing yang hampir mirip dengan Gojek, Gojek melakukan beberapa cara agar Gojek tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Gojek menambah layanan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi konsumen, terlihat dari berbagai macam fitur pelayanan yang ditawarkan pihak Gojek seperti GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, dan lain-lain. Masih di strategi strength and threat tadi, yaitu Gojek menambah strategi dalam promosi jasa. Untuk lebih memperkenalkan jasa Gojek, maka diperlukan media periklanan menggunakan media internet, sosial, brosur, radio, dan lain-lain. Gojek sendiri pun sudah sangat familiar di kalangan artis, sehingga dalam hal ini pihak Gojek juga memanfaatkan artis sebagai brand ambassador untuk menarik konsumen. Diferensi personil. Perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman, telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik, serta ramah kepada pelanggan. Oke, strategi terakhir yang telah diterapkan oleh PT Gojek, yaitu strategi weakness and threat. Marketing nasionalisme. Dengan tagline karya anak bangsa, dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan Grab Bike. Pendiri dari Gojek sendiri adalah orang Indonesia asli, yaitu yang seperti Anda ketahui Nadiem Makarim, ya kan? Sehingga hal ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan Gojek karena akan lebih mudah dalam hal menarik hati para pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas karyawan. PT Gojek Indonesia telah bekerja sama dengan Rifat Drive Labs or RDL untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi semua pengemudi Gojek. Selain itu, RDL juga telah menyediakan
asuransi bagi pengemudi Gojek maupun penumpangnya, meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. PT Gojek Indonesia di tengah persaingan yang ketat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya agar pelanggannya tetap loyal. Salah satunya dengan meningkatkan program CSR, Corporate Social Responsibility. Konsumen dapat mengemukakan keluhan apabila menemui masalah dalam menggunakan aplikasi Gojek atau layanan Gojeknya baik secara kualitas ataupun operasional. Karena Gojek membuka layanan call center Gojek selama 24 jam ke nomor call center Gojek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Gojek hingga saat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya, yaitu membahas tentang usulan strategi dari kami serta tujuan yang harus dicapai oleh PT Gojek dalam 2 tahun ke depan yang akan dijelaskan oleh Saudara Andrian. Akan saya mulai. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Adapun materi dari pembahasan kami tentang menganalisis PT Gojek, maka di sini saya dialihkasih tugas untuk menjelaskan tujuan yang harus dicapai Gojek 2 tahun ke depan dan usulan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kami sebagai penulis itu menambah 2 poin utama, antara lain itu adalah Gojek RN dan juga Gojek Grand Ride, di mana 2 fungsi inovasi strategi ini merupakan hasil yang benar-benar berasal dari inovasi kami selaku penulis pada analisis mengenai strategis yang cocok untuk PT Gojek tersebut. Adapun di sini sebelum kami menjelaskan tentang Gojek Green Ride dan Gojek RN ini, kami akan menjelaskan dalam 2 tahun ke depan itu PT Gojek perlu menetapkan sejumlah tujuan strategis seperti meningkatkan kesejahteraan mitra driver, memperluas penggunaan kendaraan listrik dalam operasional, transportasi online, serta memperkuat keamanan bagi pengemudi di lapangan. Oleh karena itu yang telah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman sekalian, bahwa kami menciptakan 2 rancangan inovasi, yaitu antara lain Gojek Grand Ride dan Gojek RN, dikarenakan masalah faktor-faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk tujuan dari strategi inovasi yang kami sampaikan ini, yaitu memiliki satu tujuan untuk mendorong pengguna motor listrik serta meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan mitra driver. Jadi untuk penjelasan lebih spesifiknya, itu mekanisme dari Gojek Grand Ride dan Gojek RN akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan implementasi atau mekanisme pasti untuk penerapan strategi dari 2 inovasi strategi yang telah kami jelaskan tadi. Itu yang pertama itu ada Gojek Grand Ride, di mana Gojek Grand Ride tadi saya akan menjelaskan dulu. Jadi Gojek Grand Ride ini adalah sebuah visi misi di mana para Gojek driver itu akan menjadi seorang pengguna atau seorang pengendara yang peka terhadap lingkungan sekitarnya atau grand environment gitu. Di sini artinya apa? Jadi di sini bakal diberikan sebuah kemudahan bagi pengguna Gojek yang memiliki kendaraan listrik, di mana bagi pengguna tenaga Gojek atau seorang driver Gojek yang menggunakan motor listrik, yang dimana motor listrik itu mengindikasikan bahwa motor tersebut tidak menghasilkan emisi karbon yang dapat merusak, dalam bentuk tanda kutip itu merusak environment sekitarnya, sehingga di sini Gojek Grand Ride ini diharapkan untuk memercikan atau menjadi percikan untuk menarik motivasi para pekerja Gojek untuk beralih transisi menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik. Di sini adapun strategi yang bakal diberikan kepada target marketing driver kami, yaitu pengguna motor tenaga listrik, yaitu yang pertama, mereka bakal lebih mendapatkan bonus atau profitable yang bakal diberikan bonus dari aplikasi Gojek tersebut. Jadi bagi driver atau ojol pengguna motor listrik tadi itu bakal diberikan bonus sekian beberapa persen atau profitable terhadap driver tersebut, dikarenakan dia memiliki indikasi sebagai
tim Gojek pendukung penolakan emisi karbon untuk visi misi mencapai net zero emission carbon Indonesia 2060 atau 2030 sekira. Oke. Dan juga untuk mekanisme penerapannya itu yang pertama kami bakal melakukan pendaftaran pada strategi ini atau pendaftaran atau verifikasi driver. Yang kedua memberikan intensif atau keuntungan finansial seperti yang saya jelaskan tadi ini sebagai pemicu atau pemantik untuk mendorong atau motivasi para driver Gojek tadi untuk bertransisi menggunakan kendaraan atau akomodir yang lebih ramah dan cinta lingkungan. Yang ketiga itu dukungan infrastruktur pengisian daya. Jadi di sini pihak Gojek juga mungkin bakal menyediakan tempat khusus untuk pengisian bahan bakar dalam tanda kutip pengisian baterai bagi pengguna driver 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 kendaraan listrik yang ramah lingkungan tadi. Jadi itu merupakan salah satu privilege atau sebuah keuntungan benefit bagi driver yang menggunakan motor listrik tadi. Dan juga di sini penerapan tersebut kami bakal memberikan sebuah edukasi atau sosialisasi dalam bentuk untuk menarik atau persuasif sifatnya kepada driver ojol yang belum termotivasi untuk beralih transisi menggunakan motor listrik yang telah kami paparkan sebelumnya. Oke, yang kedua itu kami mempunyai salah satu program lagi atau salah satu strategi program inovasi dari pemikiran kami dan hasil diskusi kami itu adanya Gojek RN. Jadi apa sih yang membedakannya untuk mekanisme dan tujuan pastinya itu sama. Gojek RN dan Gojek Ride ini berfokus sama-sama untuk memiliki visi untuk menciptakan driver yang cinta dan peka lingkungan dan menurunkan emission karbon Indonesia 2060 dalam bentuk penolakan penggunaan kendaraan yang menghasilkan emisi karbon. Tapi yang membedakan di sini terdapat satu indikator utama, di mana kalau Gojek Grand Ride tadi difokuskan kepada driver yang dia sudah memiliki ability tanda kutip itu sudah memiliki kendaraan bermotor dalam artian itu dia tidak menyewa tapi benar-benar kepemilikannya dimiliki secara pribadi secara sah oleh driver tersebut. Nah, sedangkan Gojek RN ini lebih berfokus di mana kami juga dapat membuka sebuah kesempatan atau sebuah ability atau sebuah istilah kata adalah kunci pembuka bagi driver yang ingin mencoba menjadi driver tapi cinta lingkungannya, yaitu strategi ini adalah strategi di mana dari pihak Gojek itu dapat menyediakan yang namanya itu adalah penyewaan motor listrik kepada driver yang belum memiliki ataupun tidak mampu memiliki motor yang cinta lingkungan atau motor yang anti emission carbon. Jadi di sini dua indikator yang membedakan itu adalah kalau Gojek Grand Ride tadi bagi yang memiliki secara pribadi kendaraan yang yang listrik, dan sedangkan kalau Gojek RN itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi driver yang ingin menjadi driver cinta lingkungan tapi dapat menyewa ojek dari pihak PT kita atau PT Gojek tersebut. Nah, di sini untuk mekanisme itu sama, akan tetapi pembagian profitable-nya di mana pada pihak yang menggunakan strategi Gojek RN ini, apabila jika dan hanya jika dia menggunakan memilih opsi sebagai Gojek RN, dia bakal profitable-nya bakal dipotong sekian persen untuk membayar sebagai bentuk pembayaran dia terhadap sewa. Jadi dalam bentuk sewa ini dia tidak membayar secara cash atau sebelum memakai, tapi dipakai setelah dia mendapat pelanggan, di mana secara otomatis aplikasi itu bakal mengakomodir atau mengkonsolidasikan, di mana mengkonsolidasikan dalam artian tanda kutip di sini dari fitur Gojek ini dia bakal memotong sebagian beberapa persen profitable ya, atau upah dari hasil dia mengantarkan pelanggannya ke tujuan tersebut. Misalkan driver tersebut ingin mengantarkan lalu mendapatkan upah 15.000, maka akan dipotong sekian persen sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan atau regulasi yang dihasilkan dari pihak Gojek terhadap pembagian profitable di Gojek RN tersebut. Nah, dan juga itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya next slide. Oke.
Jadi di sini saya langsung saja menutup. Adapun kesimpulan dari analisis kami semua dari Excel, Fajri dan saya selaku satu tim dalam kelompok pengantar manajemen dalam menganalisis sebuah perusahaan, dan perusahaan yang kami bahas ini adalah PT Gojek, yaitu yang pertama yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu analisis SWOT pada PT Gojek menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki sejumlah kekuatan yang dapat dioptimalkan, seperti mereka yang kuat dan jangkauan yang luas serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan di masa depan. Namun Gojek juga perlu mengatasi kelemahan yang ada dan antisipasi ancaman kira mengintensif seperti persaingan yang ketat dan masalah keamanan dilaporkan oleh pengguna dalam dunia yang terus berubah dengan cepat seperti ini. Gojek harus terus memperkuat inovasi, meningkatkan pelayanan, dan menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan pengguna dengan strategi yang tepat. Diiringi dengan komitmen yang kuat, Gojek punya potensi yang tepat untuk menjadi pemain besar dalam industri transportasi dan pengirim, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Baik. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga materi yakni Fajri dan Andrian yang telah menyempatkan untuk menjelaskan analisis pada PT. Kami mohon ampun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.